Selanjutnya bahasanya kita ada, akan masuk memahami ke materi kalimat, analisa. mencerna bahasa juga, yang menyimpulkan juga ada di sini. Kemudian kita juga dituntut untuk membuat pola sesuai dengan syarat yang diminta. Ya, nomor 1, baca dengan seksama ya, satu persatu Masih PTIK kalimat, diwajibkan satu mengambil satu persatu mata kuliah inti tiap syarat. semesternya. Mata kuliah tersebut Mahasiswa tidak dapat diulang PTIK semester berikutnya. diwajibkan Yang mengambil persiapan yang satu wajib mata diikuti kuliah selain KUHP inti sudah di diambil di setiap semester pertama. semesternya. Mata kuliah tersebut tidak dapat diulang di semester Jukni berikutnya yang dengan diambil beberapa jauh sebelum persyaratan yang pengantar wajib reskrim. Kode diikuti etik diambil tepat sebagai sebelum berikut. Jukminu. Ya, Polas diambil jadi sebelum lantas. di situ Dan lantas KUHP hanya diberikan sebelum disuruh pengantar reskrim. Sementara pengantar reskrim adalah mata kuliah diambil semester pada terakhir pada kelulusan. Di bawah ini maka urutan mata kuliah diambil tiap semesternya yang paling tepat. semester pertama. Yang kedua, Jukminu diambil jauh sebelum pengantar reskrim. Yang ketiga, kode etik diambil tepat sebelum Jukminu. Dan yang terakhir, yang keempat, polas diambil sebelum lantas. Berikutnya, dan lantas hanya diberikan sebelum pengantar reskrim. Sementara pengantar reskrim adalah mata kuliah semester terakhir penentu kelulusan. Yang ditanya adalah di bawah ini manakah urutan mata kuliah yang diambil setiap semesternya yang tepat? Ya. Ada berapa mata kuliah? Di 2, 3, 4, 5, 6. KUHP, Jukminu, kode etik, polas, dan lantas, dan pengantar reskrim. pengantar reskrim ya. Dan Apa jawabannya? Hah? Jawabannya A? Jawabannya Apa? Ya, yang bisa analisa cepat jawabannya bisa dapat. Yang barangkali ada yang masih belum paham seperti apa, ya diurutkan saja. Kan kalau ada 6 mata kuliah berarti kan 1 mata kuliah di tiap semesternya. Kalau ada 6 mata kuliah ya berarti ada 6 semester. Ya, kita bikin saja urutannya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jukminu Terakhir, diambil sebelum semester 6. pengantar reskrim. Ya. Kode etik diambil D. tepat sebelum Jukminu. Kode etik. Oke, kita lihat ya. KUHP selalu diambil semester pertama. Berarti yang pertama itu KUHP. Ya, saya singkat K aja. Udah pasti di depan. Ya. Oke. Ini jawabannya semua sama ya, KUHP dari sampai E. Berbeda di bidang kedua. Jukminu diambil jauh sebelum pengantar reskrim. Berarti kalau kita bikin jangan diurutin. Jukminu dulu, jauh sebelum. Berarti Jukminu dulu baru pengantar reskrim ya. PR gitu. Jukminu dulu baru PR. Kode etik diambil tepat sebelum Jukminu. Berarti kode etik itu tepat sebelum Jukminu. Jadi kode etik dulu baru semester berikutnya Jukminu. Berarti kode etik dengan Jukminu itu bersebelahan. Berdekatan, ya. Polas diambil sebelum lantas. Polas nggak tahu di mana, bikin lagi di bawahnya. Polas dulu, baru lantas, ya, dan lantas. Dan lantas hanya diberikan sebelum pengantar reskrim. Nah, yang keempat, ya, tadi yang keempat yang kita sedang pahami yang ini. Polas diambil sebelum lantas. Oke, kita sudah bikin ya di bawahnya. Polas sebelum dan lantas. Sebelum lantas aja ya, kode pakai D ya, lantas aja. Ini kalimat kata hubung aja. Lantas hanya diberikan sebelum pengantar reskrim. Nah, berarti lantas sebelum pengantar reskrim. Betul kan ya? Sementara pengantar reskrim adalah mata kuliah terakhir. Oke, berarti pengantar reskrimnya di sini sebelum reskrim itu lantas dulu. Sebelum lantas berarti ada polas, ya. Nah, tadi Jukminu jauh sebelum pengantar reskrim, berarti Jukminu itu terselingi oleh 2 semester polas dan lantas. Sebelum Jukminu di situ ada kode etik. Kode etik diambil tepat sebelum Jukminu, ya. Tadi udah kita gambarkan di sini dan di sini. Jadi udah kelihatan, ya. Semester 1 sampai semester 6 urutannya adalah yang pertama KUHP dulu, kemudian kode etik,
salah, ini salah ya. Kode etik yang A, D sama E benar. Ketiga Jukminu. Oke, ini udah salah ya ketiganya. Nah, udah selesai. Kita sudah bisa langsung dapat jawabannya yang ya. Jukminu, Polmas betul, lantas bentuk betul, pengantar reskrim. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Silakan kalau ada mau tanya. Kalau ada kata-kata jauh sebelum berarti kasih rentang, mungkin terselingi 1, 2, atau 3 semester. Jangan langsung ditulis di urutan di bawahnya. Kalian bikin lagi di bawahnya. Nanti kalau sudah ketemu polanya, sudah berdekatan ketemu, baru masukin ke urutan 1 sampai 6. Jadi dipahami ya? Analisa nomor 1. Paham ya? Silakan di-save dulu. Kita lanjut. Berikutnya. Ya, nomor 2. Masih soal yang sama dengan yang tadi. Ya. Jadi satu cerita ini mungkin menjadi beberapa pertanyaan ya, bisa 2 atau 3 pertanyaan. Tolong ini siapa yang ini? Rojim. Wih. Oke. Kenapa dia loncat ke sini ya? Oke, lanjut yang ini tadi. Syaratnya sama dengan nomor 1 ya, kondisinya sama dengan nomor 1, tapi di sini pertanyaannya adalah dari urutan mata kuliah tersebut yang benar, mata kuliah manakah yang masih ada kemungkinan berubah posisi? Lantas kok. Lantas? Nah, ini konsepnya yang tadi ya. Apa namanya? Nah, ini kotakan yang tadi saya munculkan lagi. Jadi, kan di situ ada mata kuliah yang boleh di mana saja, ya. Boleh di mana saja. Yang sudah terkunci berarti nggak bisa digeser-geser, ya. Kayak mana saja yang pasti nggak bisa digeser. KUHP pasti di semester pertama, tidak mungkin diubah-ubah posisinya. Pengantar reskrim juga penentu kelulusan terakhir, gitu kan ya. Nah, di sini yang masih bisa mungkin berubah posisi adalah yang mana? Kan kode etik sebelum Jukminu. Kalau misalkan kita buat Jukminu di sini kan tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum Jukminu harus ada kode etik. Itu udah syaratnya, ya. Kemudian Jukminu juga jauh sebelum PR. Berarti kalau jauh harus ada sanksi. Berarti ada 2 kemungkinan ini nih. Ya. Berarti ini masih boleh bertukar tempat nggak? Polas diambil sebelum lantas. Polas apa polmas? Polmas mungkin ya. Polmas sebelum lantas. Dan lantas sebelum reskrim. Dari urutan posisi yang benar, mata kuliah manakah yang masih ada kemungkinan berubah posisi? Pengantar reskrim tidak mungkin. KUHP juga tidak mungkin. Gitu ya. Fungsi Intel ada gitu.
Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Polmas sama lantas masih bisa berubah nggak? Tidak. Masih bisa berubah, Pak. Lantas hanya diberikan sebelum pengantar reskrim. Sebentar ya, kita pahami dulu. Lantas hanya diberikan sebelum pengantar reskrim. Jadi lantas bisa di 4, bisa di 5 kan ya sebetulnya. Tetapi Iya. di sini polas diambil sebelum lantas. Ya berarti polas harus sebelum lantas. Sebelum lantas. Polas sebelum lantas. Ya polas lah yang bisa diubah-ubah, betul nggak? Yang A. Kenapa? Karena kemungkinan bisa begini. Di sini KUHP, di sini semester 6 pengantar reskrim. Ya, si lantas di sini, si polmas bisa di sini. Bisa nggak? Bisa ya? Kode etik di sini, si Juminu di sini. Masih boleh. Ya. Lantas nggak boleh di switch sama polmas, nggak bisa karena ada aturan si polmas itu harus sebelum lantas. Ya berarti kita bikin jauh aja si polmasnya ke sini. Kode etik masih memenuhi syarat sebelum Jukminu. Jukminu masih memenuhi syarat jauh sebelum reskrim. Polmas masih memenuhi syarat dia sebelum lantas, ya kan? Kemudian KUHP masih jelas di semester 1, PR di semester akhir. Jadi yang masih bisa diubah posisinya adalah yang bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa. Betul. Aman? Aman ya? Oke. Kalau sudah kita lanjut. Barangkali yang mau nanya atau punya persepsi yang berbeda silakan sampaikan. Silakan disuruh dulu. Di-save dulu. Sudah? Sudah, Pak. Next. Oke. Nah, terdapat 6 ekor domba. 145 domba bertanduk panjang, sementara domba lainnya pendek. Domba 2 dan 4 merupakan domba dengan bulu tebal, sementara domba lainnya memiliki bulu tipis. Domba 1 dan 3 merupakan domba berbulu coklat, sementara domba lainnya putih. Domba mana yang memiliki tanduk pendek berwarna putih dan bulu tipis? Silakan ya, kata kuncinya kalian bikin tabel aja ya, tabel dari sifat-sifat masing-masing gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama misalkan tanduk. Sifat yang kedua panjang pendek ya, tebal, bulu, tebal dan tipis, dan yang terakhir adalah warna. Jadi ada 3 kategori di sini. Silakan, cok analisis dulu. Jawabannya domba berapa? Berarti yang D, Pak, domba 3. 5 dan 6. Hah? 6, Pak, 6. 5 6. Terus yang lain? Ada yang jawabannya yang lain? B, Pak, B. 5 dan 6. 5 kan tanduknya panjang, Pak. D, Pak, D. Pak, 6, Ya, Pak. atau Pak, Soalnya nomor 3 kan ini bulu coklat, Pak. 3 berbulu coklat, Pak, soalnya, Pak. Jadi yang 6, Pak. Terdapat 6 ekor domba. Nomor 1, 4, 5 merupakan domba bertanduk panjang. Bentar, barusan ada banyak lampir yang lewat. Mungkin ada musibah kebakaran ya. Saya doakan mudah-mudahan yang terkena musibah tidak ada korban apapun, bisa selamat semua ya. Amin. Ya, kita lanjut. Suka ngeri ya kalau misalkan dengan dalam lalu yang itu semua ya. Oke, sekarang di sini karakter pertama adalah tanduk ya. Tanduk itu panjang dan ada yang pendek ya. Kodenya adalah panjang itu misalkan PJ, pendek PD ya, biar mudah dibedakan. 145 tanduknya panjang, 145 panjang. Berarti yang 2 sama 3 tanduknya pendek. Gitu ya. Oke. Kemudian dari bulu. Bulu itu ada yang tebal, ada yang
kita kasih kode TB, misalkan biar gampang, tipis, tepek. 2, 4 tebal. 2, 4 tebal. 2 dan 4 kita tandai tebal. Sementara lainnya tipis. Berarti 1 tipis, 3 tipis, 5 juga tipis. Ya. Sebentar tebal lainnya Kemudian dari dari 1 dan warna 3 1 merupakan dan berbau 3 coklat. coklat dan putih. Nah, coklat udah aja C karena beda hurufnya, huruf awalnya yang putih P. 1 dan 3 coklat. Coklat 1 dan 3. Domba lainnya putih, berarti 2 putih. Dan memakai memiliki tanduk pendek Ya. berwarna putih dan Domba tipis mana yang pendek. domba mana yang memiliki tanduk pendek warna putih bulu tipis? Tanduk pendek warna putih. Pendek berarti ini ada 2 ya. Oke. Pendek tipis. Ini pendek tapi tebal. Berarti langsung ke sini kan, pendek tipis dan berwarna putih. Tanduk pendek Tipis pendek tipis berbulu tipis putih 5. berwarna putih. Gak ada ya? Izin Pak, itu kan Kan terdapat 6 ekor iya. domba, Pak. 6 ya. Iya, Dombanya ada 6. Aduh, maaf. Malah saya yang kurang fokus. Satu lagi 6. 1, 4, 5 berarti 6 pendek. Berarti tadi 2, 4 tebal-tebal berarti 6 juga tipis. Ya. Kemudian putih, Pak. selain 1, 3 warnanya putih. Oh iya ya. Berarti yang pendek ada ini termasuk ya. Tipis juga termasuk ini, tetapi putih. Berarti yang ini dia gugurnya di warna coklat. Sip, betul. Berarti jawabannya yang E ya. 6. Domba ke sip. Bisa dipahami ya? Oke. Tadi saya tidak mencantumkan yang domba ke-6-nya. Ya, di sini dibaca dengan teliti. Berapa jumlahnya? Ada 6 ekor. Tadi saya fokusnya malah lihat ke sini. Ya. 5 domba. Ternyata di sini kadang-kadang, nah ini yang sering tricky juga gitu ya. Tidak ditulis angka 6, tetapi disebutkan menjadi huruf kata 6. Nah, ini kadang-kadang nggak kebaca gitu ya. Kita fokusnya ke angka yang paling banyak 5 ya. Padahal sebetulnya ada 6 ya. Jadi titip juga buat yang masih belum ngeh gitu ya, baca dengan sesama. Barangkali di dalam kata-kata itu terselip kata kunci bilangan ya. Baik, lanjut. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, ini campuran dari verbal, figural, dan analisa. Tapi gampang sih sebetulnya yang ini. Kira-kira apa? D, Pak. D, Pak jawabannya. Tulislah lawan dari tinggi dan tulis Yang lain? satu huruf bukan N di luar segitiga. Ada yang A. D, Pak. Tulislah lawannya dari tinggi. Tinggi itu rendah atau pendek? Rendah, Pak. Rendah D ya. panjang. Kalau pendek lawannya bukan tinggi tetapi panjang. Hati-hati ya. Jadi kita kalau misalkan tinggi badan itu bukan tinggi sama pendek sebetulnya, tapi tinggi sama rendah. Gitu ya. Yang tepat itu begitu. Tapi rendah dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, yang nggak enak ya. Dia badannya rendah gitu kan ya. Kurang pas, dia badannya pendek. Nah, karena kebiasaan itu. Jadi tidak sesuai dengan KBBI. Jadi panjang lawannya pendek. Ya, tinggi lawannya rendah. Udah jelas. Ya, kata kuncinya sudah mengacu mengarah ke jawaban gitu ya. Dan tulislah satu huruf bukan N di luar segitiga ya, bebas, kebetulan di sini ada I ada G gitu ya. Ini
naik turun atau bergelombang juga bisa ya. Nah, panjang dengan pendek, rendah dengan tinggi, kecil dengan besar. Besar. Berarti jawabannya D. Siap, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, oke. Kayaknya ini bisa tuntas deh semuanya untuk yang sampai ini analisa ya. Kita beresin aja. Nah, tinggal lagi. Ya. Yuk. Dalam rangka Asia Talent. Dalam rangka Asia Talent Cup 2022, beberapa jalur diperlakukan peraturan tambahan ganjil genap pada pukul 7 sampai 21. Peraturan tambahan ganjil genap memiliki tujuan untuk mengurangi volume kendaraan sehingga para pemain sepak bola dapat tiba di tempat perbandingan tepat waktu. Kesimpulan yang tepat ini mungkin lebih pasnya masuk ke verbal ya sebetulnya. Kira-kira kesimpulannya apa? Peraturan tambahan bukan, Pak. tujuan untuk melakukan kendaraan sehingga para pemain sepak bola dapat tiba di tepat waktu. C, Pak. D atau E? C. C, Pak, C. Ya Pak. Dalam rangka Asia Talent. Peraturan tambahan ganjil genap pada pukul 7. Ganjil genap memiliki tujuan untuk melakukan kendaraan sehingga para pemain sepak bola dapat D, tiba Pak. di tempat waktu. E, Pak. C atau Peraturan E? tambahan tidak diberlakukan. Pak. Peraturan Pak, tambahan Pak, yang Pak. tidak boleh E, dimanfaatkan. Pak. Beda-beda ya persepsinya ya. Oke, kita pahami sama-sama. Itu kalimatnya adalah Belokkan perjalanan genap. dalam rangka Asia Talent ya. Tiba. Jelas. Ada yang jawab C, ada yang jawab E ya. Kalau kesimpulan yang A, peraturan tambahan ganjil genap tidak diberlakukan dalam rangka Asia Talent Cup. Enggak ya, tetap berlaku ya. Ini salah. Tetap berlaku meskipun dalam rangka justru karena Asia Talent Cup diberlakukan ganjil genap. Tujuannya apa? Tujuannya biar mengurangi volume kendaraan. Biar apa? Biar nggak macet supaya para pemainnya bisa datang tepat waktu. Berarti salah kalau tidak diberlakukan, justru diberlakukan. Yang B, peraturan tambahan ganjil genap tidak mempengaruhi jumlah kendaraan. Salah, kan tujuannya mengurangi. Berarti kalau tidak mempengaruhi juga salah. Dalam rangka Asia Talent Cup 2022 pada pukul 7 sampai 20 diberlakukan untuk mengulangi sehingga para mendapat tiba. Ya, ini salahnya di waktu ya. Harusnya waktunya itu dari pukul 7 sampai 21. Sementara di sini waktunya 7 sampai 20. Ya, tidak sesuai dengan info, sesuai dengan fakta. Yang D, pukul 7 sampai 21 WIB tidak diberlakukan peraturan tambahan ganjil genap selama pertandingan. Salah. Kan jelas-jelas diberlakukan. Ya. Kemudian ya udah. Berarti kalau A B C D tidak tepat, ya berarti jawabannya E. Ya, kalau kita analisa betul nggak pernyataannya? Dalam rangka Asia Talent Cup diberlakukan peraturan untuk mengurangi sehingga dapat tiba. Udah jelas, ini mah tinggal seolah copy paste dari ya. Bisa ya, panjang-panjang tapi sebetulnya ini sederhana. Berikutnya nomor 6. Ini juga gampang. Ayo. Jawab pertanyaan ini di Kabupaten manakah letak sirkuit Mandalika? Maka jawaban pertanyaan ini di Kabupaten manakah? Ngecol aja ya. Jika 39 dikali 3 itu 117, maka jawablah pertanyaan ini. C. Di kabupaten manakah letak sirkuit Mandalika? C. Di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Lombok. Lombok Tengah. Ya, Lombok, Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya menyanyi wawasan umum sih ya. Kalimat ininya mah tidak terlalu ngefek, sebetulnya hanya untuk semacam intermezzo atau pengecoh saja, dia distraksi. Kita aja harus ngitung ngecek 39 kali 3 bener nggak sih nggak. Yang pertanyaan di sininya makan cuma ini, di kabupaten mana letak sirkuit Mandalika? Ya jawabannya Lombok. Paham
ya? Oke, kalau sudah terakhir. Nah, analisa satu lagi yuk. Terdapat 7 rumah terletak berdekatan di sepanjang jalan utama kompleks Z. Rumah berpagar putih merupakan rumah keempat dari gerbang kompleks. Berpagar biru terletak sebelum rumah berpagar coklat, namun setelah rumah berpagar hijau. Oke, berarti ini rumahnya urutannya pakai warna-warna. Ada berapa warna? 7. 7. Apa saja? Biru, hijau, Putih. hitam, abu-abu, kuning, hijau sudah tadi ya. Putih. Putih sebelah mana? Oh ini ya, berpagar putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi? Coklat, Pak. Coklat tadi. Oh ya ini. Oke. Oke, berarti kita urutkan ya. Rumah berpagar putih merupakan rumah keempat dari gerbang. Berarti kita pakai urutan 7 rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang coklat katanya putih dulu ya. Yang putih katanya keempat dari gerbang kompleks. Berarti yang putih itu di sini. Ya. Yang putih itu di sini. Nah, ini gerbang kompleksnya di sini. Gerbangnya di sini. Urutan ke-1. Yang putih itu ada di keempat. Lanjut. Rumah biru sebelum rumah berpagar coklat. Berarti biru itu harus sebelum yang berpagar coklat. Ya. Berarti biru dulu baru coklat, kan gitu urutannya ya. Biru dulu baru coklat. Namun setelah rumah berpagar hijau. Jadi rumah biru itu sebelum coklat, tetapi rumah biru itu harus setelah hijau. Berarti hijau itu sebelum biru ya. Biru. Biru baru coklat. Jadi kalimatnya di sini gabung ya. Rumah berpagar biru sebelum coklat. Namun itu artinya rumah berpagar biru itu setelah pagar hijau. Berikutnya, rumah berpagar hitam tepat setelah abu-abu. Berarti yang warna hitam ke dalam 3 persis setelah yang rumah pertama dari gerbang abu-abu ya. Berarti abu-abu dulu baru hitam dan bersebelahan. Dan termasuk tepat berada setelah rumah abu-abu. Dan termasuk ke dalam 3 rumah pertama. Berarti siapa yang 3 rumah pertama itu? 3 rumah pertama adalah si yang kalimat subjek pertamanya adalah rumah berpagar hitam. Jadi di kalimat ini rumah berpagar hitam tepat setelah rumah abu-abu, dan si rumah hitam itu termasuk ke dalam 3 rumah pertama. Berarti hitam itu ya di sini, berarti abu-abu di sini. Atau bisa juga hitamnya di sini, abu-abunya di sini ya. Masih ada beberapa kemungkinan. Rumah yang telah paling jauh adalah rumah berwarna kuning. Paling jauh ya berarti ke urutan terakhir ya, warna kuning. Dan rumah berpagar hijau bukanlah rumah terdekat dari gerbang kompleks. Ya, hijau bukanlah rumah terdekat. Ya berarti hijau bukan terdekat di kompleks. Berarti kalau ini abu hitam, hijaunya di sini salah ya, karena bukan terdekat. Ya berarti kemungkinan yang ini abu hijau, gitu ya. Kemudian di sini abu hijau, ini hitam. Hijaunya di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini B biru dan coklat. Ini putih, ini kuning. Betul nggak? Betul ya? Karena kalau hijaunya di sini ada biru dan coklat cuma 1 slot aja, nggak mungkin kan gitu ya. Berarti karena kata kuncinya hijau tidak terdekat dari gerbang kompleks, berarti yang abu hijau kalau di sini berarti abu hitamnya di sini, berarti hijau harus di sini. Tetapi jadi gugur karena hijau bukan terdekat, berarti harus agak jauh. Ya berarti abu dengan hitam yang pertama, kemudian hijau, baru putih yang keempat. Ya, karena si hitam itu termasuk ke dalam 3 rumah pertama. 3 rumah pertama
pertama ya, bukan urutan ketiga. Berarti 3 rumah pertama itu bisa ke rumah ke-1, ke-2, atau ke-3. Bisa dipahami ya? Dari yang terjauh ke yang terdekat, berarti ini dibalik. Dari terjauh ke terdekat, berarti ya dari kuning dulu ke sana. Kuning, coklat, ini salah. Biru, benar semua. Putih, biru putih, ini salah. Ya udah, berarti jawabannya A atau B ya. Apa jawaban? Hijau, abu-abu, hitam terakhir. Oke, ya, hitam dan abu-abu sip jawabannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semua bagian sudah kita bahas ya. Ini yang kita bahas 50 soal untuk tes kecerdasan. Kurang lebih tes dasar itu jumlahnya hampir proporsional ya. Dari 50 soal itu bisa sampai antara 12 sampai 15 soal seperti tadi ya. Komposisinya bisa berbeda-beda. Nah, yang jelas polanya dari awal sampai akhir, mulai dari logika, verbal, figural atau abstraksi sampai dengan analisa, seperti inilah tipe-tipe soal. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Ya, nanti kalau ada pertemuan berikutnya akan saya buatkan lagi soal tipe yang lain ya. Seperti ini nanti kita lakukan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Mohon maaf, jadi bertambah waktunya karena sudah selesai soalnya kita bahas semua. Silahkan, kalau ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dulu barangkali. Pak, nanti soal yang ini di-share lagi, Pak. Ya, nanti saya sampaikan ke Pak Andi, biar Pak Andi yang menyampaikan ke kalian semua. Ada di semua ya. Makasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf waktunya agak bertambah gitu ya. Juga ke Pak Andi, mohon maaf agak bertambah waktunya. Silakan saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap belajar, tetap semangat ya. Latihan rumah jangan lupa ya. Jangan cukup di sini saja belajarnya, di rumah juga perbanyak latihan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Andi? Waalaikumsalam.